Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita libatkan Allah. Melibatkan Allah dalam segala hal itu bisa membuat apa yang kita inginkan menjadi mudah. Apa yang kita rencanakan menjadi hasilnya indah kalau kita senantiasa melibatkan Allah. Kadang kita kurang melibatkan Allah karena kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Padahal kemampuan manusia itu sangat terbatas. Jangkauan berpikir manusia terbatas. Kemampuan ikhtiar fisik kita juga terbatas. Tapi kalau kita melibatkan Allah, maka Allah akan menggerakkan semesta agar membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan rezeki yang besar, kalau kita hanya sekedar mengandalkan ikhtiar, maka kita akan terbatas di kemampuan kita itu. Tapi kalau kita melibatkan Allah, maka Allah akan menggerakkan semesta, akan terjadi transaksi ekonomi yang menyebabkan apa yang kita inginkan, rezeki yang kita damba-dambakan itu terwujud dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa melibatkan Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal ya agar kita bisa melibatkan Allah. Yang pertama adalah takwa. Jadi di Al-Qur'an sudah dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan matikanlah aku dalam keadaan beragama Islam. Artinya kita harus bertakwa dengan konsisten dari kita hidup sampai kita mati. Jangan kita mudah tergoda dengan hal-hal yang merusak ketakwaan kita kepada Allah. Harus rajin ibadah, harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sebenar-benarnya. Bertakwalah kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini sudah menjadi janji Allah. Kalau kita bertakwa, akan diberikan jalan keluar. Artinya bukan jalan keluar dulu, tapi takwanya dulu. Maka kita bertakwa dulu, maka akan ada jalan keluar. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin sahabat-sahabat di sini kerjanya sebagai pegawai yang gajinya rendah ya. Mungkin 1 juta ke bawah ya, mungkin sulit ya untuk bayar listrik segala macam, UMR rendah gitu ya, tapi ingin punya mobil, ingin punya rumah yang bagus, ingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus, ingin kuliah ya di luar negeri. Libatkan Allah dengan cara apa? Dengan meningkatkan ketakwaan. Tadi dikatakan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya bisa jadi dapat beasiswa ya seperti saya. Saya secara ekonomi mungkin biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah dapat beasiswa. Atau mungkin dibayarin kuliahnya gitu. Umrohnya dibayarin. Banyak sekali hal yang untuk banyak cara-cara yang kadang tidak terduga mewujudkan impian-impian kita selama ini. Dan itu sudah banyak terbukti dalam hidup saya. Yang penting libatkan Allah. Yang pertama dengan takwa. Yang kedua, cara melibatkan Allah adalah dengan kita selalu menyebut-nyebut nama Allah. Bahasanya selalu mention Allah gitu. Baik dengan zikir ya, tasbih seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau la ilaha illallah saja, atau subhanallah saja, atau alhamdulillah saja ya, atau Allahu akbar saja, itu boleh, pilih saja, atau semuanya juga boleh, atau baca la haula wala quwata illa billah. Yang penting kita terus menerus menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah. Dan salah satu cara agar kita mengakui atau bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan senantiasa bertasbih kepada Allah, membesarkan nama Allah. Sering-sering kita menyebut nama Allah, mention Allah. Atau juga dengan cara membaca Asmaul Husna,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, dan banyak yang lainnya. Ada 99 nama Allah. Itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara menyebut namanya. Yang ketiga adalah dengan tindakan. Itu tindakan dengan ya kita bersedekah ya. Kita sedekah, kita donasi. Nah, sedekah ini bukan hanya sekedar uang. Kita tersenyum ya kepada sesama muslim. Ketika ketemu orang kita mengucapkan salam. Ketika ketemu orang kita senyum. Ketika ada orang sedih kita bantu menghiburnya ya. Kalau ada duri di jalan kita angkat, kalau ada beling kita buang ke tong sampah, ada sampah kita angkat, itu sudah bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu banyak caranya. Nah, kita gunakan dengan tindakan-tindakan. Kemudian dengan silaturahmi. Silaturahmi ini sebaiknya ya dengan orang-orang soleh, ya, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Semakin kita sering bersilaturahmi kepada orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kalau kita berkumpul duduk-duduk dengan orang-orang soleh, walaupun kita hanya ngobrolnya, bicaranya hal-hal yang tidak terlalu agama ya, misalnya ada bercanda-bercanda sedikit, tapi mereka kan hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Nah, rahmat Allah itu akan turun di tengah-tengah perkumpulan itu. Nah, itu adalah bentuk kita dengan tindakan ya. Kita juga dengan mengajari, misalnya mengajari orang cara sholat, mengajari seseorang tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis, atau kita dapat ilmu dari majelis mana kita share ke orang lain. Itu juga bagian dari kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Nah, pasti nantinya akan banyak ilmu lagi kita dapat. Itu 3 caranya. Jadi 3 cara. Yang pertama takwa, yang kedua terus sebut nama Allah, libatkan Allah dalam hal ucapan, dimension dan bahasanya gitu. Dan yang ketiga adalah cara ketiga dengan tindakan. Itu dengan tindakan di mana setiap tindakan-tindakan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Selamat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.